Setiap orang memiliki cerita. Dan terkadang, cerita terbesar justru tersembunyi di balik wajah yang paling tak terduga. Ini adalah kisah tentang seorang ayah yang hilang, seorang anak perempuan yang berani, dan rahasia yang mengubah segalanya. Di sebuah kota besar, berdiri megah sebuah perusahaan bernama Ye Group. Tapi kemegahan itu menyimpan duka. Sang patriark, Ye Baiwan, menghilang dalam sebuah kecelakaan mobil yang misterius. Istrinya, Hui Min, berusaha mati-matian menahkodai perusahaan yang hampir runtuh. Putra mereka, Ye Chong, tumbuh menjadi pemuda yang sombong dan haus kekuasaan, menyembunyikan rasa kehilangannya dengan amarah. Dan di balik semua itu, terselip sebuah rahasia. Kita mulai cerita kita dari sudut yang paling sederhana, seorang office boy. Namanya Lian. Setiap pagi, dengan seragamnya yang sederhana, dia menyapu lantai, membersihkan jendela, dan mengantarkan dokumen. Tapi matanya selalu waspada. Dia bukan sekadar office boy. Dia sedang menjalankan misi, melindungi ayah angkatnya. Ayahnya, Pak Li, bekerja di gudang. Wajahnya rusak parah oleh bekas luka bakar, ingatannya punah akibat trauma kecelakaan yang sama yang merenggut Nyonya Hui Min dari suaminya. Dia hanya mengingat satu hal, bahwa Lian adalah anak yang harus dilindunginya. Bagi dunia, Pak Li adalah monster jelek, seorang tukang bersih-bersih yang hina. Bagi Lian, dia adalah sosok yang memberinya makan, menyekolahkannya, dan mengajarkannya tentang keberanian. Suatu siang, nasib mulai berputar. Ye Chong, sang tuan muda, sedang marah besar. Proyek besarnya ditolak. Dia melihat Lian yang sedang mengantarkan file. "Hei, kau, office boy. Sini. Selesaikan masalah ini kalau kau dan si tua jelek itu tidak mau dipecat." Lian gemetar. Tapi dia tahu, dia harus melakukannya. Dengan pengetahuan yang diam-diam dipelajarinya selama bertahun-tahun, dia memberikan solusi yang brilian. Ye Chong terbelalak. Bagaimana mungkin seorang office boy tahu semua ini? Kecurigaan Ye Chong mulai tumbuh. Tapi ada yang lebih berbahaya dari Ye Chong, Sandong, direktur kepercayaan almarhum Ye Baiwan yang ternyata adalah pengkhianat. Dialah dalang di balik kecelakaan itu. Dan dia merasa ancaman dari Lian dan Pak Li. Suatu malam, di tempat parkir yang sepi, Sandong mengirim preman untuk menghabisi Pak Li. Mereka memukuli pria tua itu. Lian berteriak, berusaha melindungi. Dalam keadaan panik dan terluka, Pak Li berteriak sesuatu yang membuat semua orang membeku. "Jangan sentuh anakku. Aku Ye Baiwan, pemilik perusahaan ini." Dunia seakan berhenti. Lian memandangi ayahnya. Kalung tua yang selalu dikenakannya terbuka. Terpampang jelas inisial YBW. Ye Baiwan. Air mata Lian meleleh. Selama ini ayah yang dia lindungi adalah orang yang dia dan keluarganya cari-cari. Orang yang dihina oleh anak kandungnya sendiri.